Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala qutbul isyad wal ghat al ibad wal bilad al habib Abdullah bin al Haddad kafa bi fiqdani raghbati fil khairi musibah wa kafa bid dhulli fi talabid dunya ugubah wa kafa bid dhulmi hadfan li sahibih wa kafa bidzambi 'aran lil mulimmi bih. Kafa cukup bifiqdanir raghbah dengan tidak adanya kesenangan fil khair di dalam melakukan kebaikan. Raghbah fi itu bermakna mahabbah cinta. Raghiba fi cinta, raghibaan benci. Kafa bi fiqdanir raghbah fil khair, cukup dengan tidak adanya kesenangan dalam melakukan kebaikan, musibah sebagai musibah. Orang enggak tertarik hadir sholat berjamaah, belajar ilmu. Orang enggak tertarik bergabung dalam majlisnya orang-orang ahlul khair. Itu musibah. Cukup itu sebagai musibah. Wa kafa bidzulli fi talabid dunya ugubah. Cukup dengan kehinaan di dalam mencari dunia, ugubah sebagai siksa. Insyaallah. Dunia ini enggak ada harganya seperti bangkeh. Tapi dia urusan dengan bangkeh. Harus dia menjadi seekor serigala yang saling cakar-mencakar karena rebutan bangkeh. Harus dia sesama saudara bahkan sekeluarga cakar-mencakar hanya karena jabatan. Hanya karena harta benda. Cukup kehinaan mencari dunia sebagai siksa. Wa kafa bidzulmi hadfan li sahibih. Cukup dengan perbuatan kezaliman terhadap makhluk Allah akan menjadikan halakan, celaka bagi yang melaksanakan kezaliman. Orang yang zalim itu seandainya tidak mendapatkan celaka kecuali kedzalimannya itu cukup. Kenapa? Dia akan dikenang sebagai orang yang zalim. Fir'aun itu dikenal sebagai raja atau orang yang zalim? Zalim. Abu Jahal itu sebagai tokoh Arab atau sebagai orang kafir yang jahat? Kafir yang jahat. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi apa saja, kalau orang yang zalim cukup kezalimannya menjadi celaka bagi dia. Kenapa? Entar lagi dia akan dikenal sebagai orang yang zalim selama-lamanya. Paham? Wa kafa bidzambi 'aran lil mulimmi bih ai li fa'ilih. Cukup dengan perbuatan dosa sebagai aron, cacat, aib lil mulimmi bih bagi yang melaksanakan dosa. Dikenal sebagai pemabuk, cukup walaupun dia enggak di penjara. Dikenal sebagai penzina, pelacur, cukup walaupun dia tidak mendapatkan aib yang lainnya. Dengan perbuatan dosanya dia udah cukup, dia menjadi aib, nggak perlu dipermalukan, sudah dia tadi itu maib. Paham nih ya? Masya Allah. Orang itu memang kalau dia tadi itu sadar, dia akan paham sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Nggak nunggu
ngasih ke neraka kok. Nggak nunggu azab turun kok. Dengan akal dia paham sebenarnya. Tadi itu. Kalau seandainya orang-orang yang nggak mau bergabung dengan orang yang soleh, nggak mau kumpul bareng, nggak mau belajar, dia senang nongkrong. Padahal dia nggak tahu wudu, nggak tahu sholat. Dia tidak ada semangat. Ingin saja melakukan kebaikan, cinta kepada kebaikan. Itu sudah musibah itu. Musibah itu bukan tangan pudul, saudara. Musibah itu bukan mata buta, saudara. Musibah itu bukan kaki lumpuh. Musibah itu yang punya tangan cuma dibuat gitar. Bukan dibuat muter tasbih. Musibah itu yang punya mata bukan dibuat baca Quran, dibuat lihat film porno, lihat perempuan yang bukan mahram, itu musibah. Musibah itu bukan orang yang lumpuh, yang bisa jalan tapi nggak ke masjid, joget. Itu musibah. Cukup menjadi musibah besar bagi orang yang dia tadi itu tidak punya keinginan untuk berbuat baik atau bergabung dalam kebaikan. Cukup. Walam arah min uyubin nasi aiban kanaksil gadirina ala tamami. Kira-kira orang tidak pakai baju. Paham nih ya? Orang tidak pakai baju. Tidak pakai baju. Ada di sini nggak pakai baju atau pakai kaos aja. Ini nggak pakai kaos, pakai baju, cuma yang satu ada tangan, yang satu nggak ada tangannya. Yang lucu yang mana kira? Yang aib ini bisa sempurna tapi tidak bisa menyempurnakan diri. Ada orang botak, sama orang separuh rambutnya dibuat botak, yang satu enggak. Yang lucu yang mana yuk? Yang aib yang mana? Yang separuh. Ini kok gini nih? Nggak mesisan nih ya? Hah? Karuan ini budak ini. Gondol ini. Yang ini separuh ono separuh enggak, kayak tol ini. Ini model ini. Apa ini gitu? Ya ini orang yang bisa melakukan kebaikan tapi nggak mau melakukan kebaikan, ada aib. Itu musibah itu. Itu yang tidak waras. Pakai baju tapi tidak dikancing no, waras ndak ayo. Kayak apa? Kalau pakai baju, mesti ndak bajuan ndak bingung. Ndak pakai baju ndak dikancing no, ketok. Dodoni. Lah kok model. Nggak sarung tapi sak mini. Kan model ini. Iki apa iki? Ya berarti pilnya masih belum diminum. Saraf berarti orang itu. Begitulah seharusnya. Bisa berbuat baik tapi tidak melakukan kebaikan. Bisa bergabung dalam majlis yang khair tapi tidak bergabung di majlis yang khair. Itu adalah musibah. Karena itu orang-orang dulu itu menilai musibah itu bukan fit dunya. Bukan limauti ahad. Bukan musibah itu karena matinya seseorang saja. Tapi akbar musibah itu adalah kalau ketinggalan kebaikan. Orang dulu itu kalau telat sholatul jamaah itu ditakziahi sama orang sampai 3 hari. Masya Allah, kenapa? Kenapa kok telat sholat berjamaah? Asa insya Allah mudah-mudahan khair, keluarganya baik semuanya. Apa yang membuat anda terlambat sholat berjamaah? Begitu. Sampai 3 hari. Tapi kalau sudah nggak sholat berjamaah dianggap mati. Ya Allah, inna rajiun. Ini sampai nggak sholat berjamaah, kenapa? Dibawa anda pendoso ke rumahnya. Dianggap mati. Jangan-jangan mati dia. Nggak hadir sholat berjamaah. Biasanya sesakit apapun masih maksa sholat berjamaah. Itu dulu. Karena itu orang dulu dengan orang sekarang itu berbeda. Kata Sayyidina Sufyan, kalau nggak salah dia berkata, adraktu aqwaman lau adrak
adraktuhum lang aw law adraktumuhum lagultum majanin walau adrakukum laqalu antum syayatin. Aku menangi satu kaum. Seandainya kamu menemui mereka, pasti kamu anggap orang gila. Nangis. Ya Allah, nangis, nggak tidur. Ya Rabbi ufirli, ya Allah. Kamu akan menganggap dia orang gila. Tapi kalau mereka ketemu kamu, mereka menganggap, ini bukan manusia, setan ini. Kenapa? Nggak masuk masjid, tapi masuk ke tempat hiburan. Nggak berzikir, tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laqalu syayati. Nah itu musibah itu kalau sudah kehilangan khair, kehilangan semangat untuk berbuat khair. Cukup menjadi ugubah, menjadi siksa bagi orang yang cinta dunia, dia menjadi hina di dalam mencari dunia. Ya Allah, sian itu orang yang cari dunia itu. Sian. Kaya, rumahnya AC, kasurnya empuk, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ambil pil, nggak bisa tidur masih. Kasihan, hina dia. Cukup dengan kehinaan mencari dunia sebagai siksa. Makan kering, Pak ini bagaimana Pak? Barangnya itu ini begini. Maka krak, kering, Pak ini ada masalah itu dan itu. Terus begitu. Ya Allah nggak bisa nikmat. Akhirnya mulut sambel suwe-suwe. Nggak bisa nikmat. Kadang-kadang di kamar mandi menikmatin tuh buang hajat aja nggak bisa. Ambil telepon. Itu jangan boleh begitu, bro. Nggak bisa nikmat hidupnya. Ini yang kaya. Yang tidak kaya, apa maning? Paham ya? Untuk dapat 20.000 harus mancal sekian kilo, saudara. Untuk dapat 20.000 harus macul sekian luas, saudara. La ilaha illallah. Cukup menjadi kehinaan dalam mencari dunia sebagai siksa. Karena itu batasi untuk cari dunia biar tidak tersiksa. Nah iya, perluku cuma 50.000. Buat apa saya cari 1 miliar? Enggak. Buat apa? Saya ini perlunya makan cuma 1 piring. Buat apa saya numpuk-numpuk beras itu? Itu orang yang berakal. Karena itu kita harus menjadi orang yang waras. Ya enggak? Kita harus menjadi orang yang waras. Hati. Baik. Cukup dengan kezaliman sebagai celaka bagi yang melaksanakannya. Dengan kezalimannya saja, merek dia orang yang zalim, titel dia menjadi orang zalim, cukup itu kehancuran sudah. Kehancuran. Jenderal zalim. Cukup. Nah, ini kita kasih gambaran. Yang terlibat PKI misalnya. Yang terlibat PKI, ada menteri dulu yang terlibat PKI. Hah? Ada jenderal TNI yang terlibat PKI. Ada tokoh-tokoh yang terlibat PKI. Ada. Tapi apakah bangga dia dengan titel itu? PKI. Jenderal ini PKI. Buyar. Karena itu siapapun kamu, mau jadi ustadz kamu, mau jadi presiden kamu, mau jadi dokter Andes, dokter apalagi Gandes, dokter apa saja sudah. Tapi kalau kamu zalim, kamu jatuh. Kenapa? Allah benci kepada orang yang zalim. Ya? Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Masya Allah. Jangan tertipu saudara dengan dunia, ya enggak? Nah ini jangan tertipu.
Janganlah kamu tertipu dengan semangat yang tidak benar, walah kamu tertipu dengan urusan ya, dan jangan menjadi orang zalim. Al-ghabi huwallazi yashtari dar bid-dur. Al-ghabi huwallazi yashtari dar bid-dur. Orang yang bodoh yaitu yang membeli debu dengan berlian. Debu dibeli dengan berlian. Waras enggak kira-kira? Surga, ente semuanya insya Allah minal jannah. Karena ente umatnya Nabi. Tapi ente semuanya enggak nurut sama Nabi. Ambisi urusan duniawi, ajaran Nabi, syariatnya Nabi kamu buang semuanya. Ambisi untuk duniawi kamu buang semuanya. Ada orang lebih bodoh daripada ini. Hatamkan semua kitab sak perpustakaan itu. Semenjak kamu adalah tidak menghargai ad-dur, permata, kamu kurbankan untuk urusan duniawi, berarti kamu tetap bodoh. Walaupun kamu hatam kitab itu semuanya. Itu orang yang bodoh. Karena itu emanan ilmunya yang kamu dapat ini. Jaga, amalkan, hiasi dengan akhlak dan zuhud terhadap dunia. Insya Allah kamu diangkat derajatnya oleh ilmu subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmu ini akan mengangkat sahibih dengan dua syarat. Pertama, tidak dibuat untuk urusan duniawi. Kedua, tidak digunakan untuk mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi ya. Ilmu kamu itu akan mengangkat derajat kamu dengan dua syarat. Pertama, tidak digunakan untuk urusan duniawi. Kedua, tidak digunakan untuk mengikuti hawa nafsu. Dalilnya apa? Al-Quran. Allah berkata dalam Al-Quran masalah Bal'am, walau syi'na la rafa'nahu bihi walakinnahu akhlada ilal ard, urusan duniawi, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu, jatuh. Fama talu kama talkalab in tahmila yalhatahu tatrahu yalhat. Kalau aku mau, aku angkat Bal'am Ba'ura itu dengan ilmunya, derajatnya. Tapi dua hal ini yang membuat dia seperti anjing. Apa? Pertama, akhlada ilal ard. Kedua, wattaba'a hawahu. Iling-ilingan ini. Ojo sampai lali. Sampai tua iling-ilingan itu ya. Ilmumu ini semuanya insya Allah ngangkat derajat kamu. Tapi dengan dua hal. Jangan dipertaruhkan ilmu dengan dunia. Dan yang kedua, jangan digunakan untuk kepentingan hawa nafsu. Insya Allah ilmunya manfaat berkah. Yang berikutnya, cukup dosa itu sebagai cacat, nama jelek bagi yang melaksanakan. Ya, Masya Allah. Nanti di hari kiamat, orang itu akan dipanggil dengan dosanya, saudara. Kalau dia orang ahli riya dipanggil, bukan namanya, ya murai, ya fulan murai. Dia singitan zinanya. Dia enggak tobat, nanti dipanggil ya fulan zani. Disaksikan malaikat, disaksikan para nabi, disaksikan para rasul, disaksikan manusia seluruh alam, para aulia. Orang yang minum khamar, peminum khamar akan dipanggil dari kiamat, ya fulan mudminu khamrin. Seandainya orang yang maksiat itu tahu itu semuanya, dia akan malu. Dan kalaupun dia tadi itu bisa mati, saat itu mati berkali-kali pun siap, saudara. Karena itu awas, hati-hati, akan dibongkar sama Allah siapa diri kamu nanti. Akan dibongkar. Jangan ada yang pernah sembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui dimanapun kamu berada. Bahkan yang tidak kamu ketahui, Allah Maha tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Apa asir? Allah mengetahui rahasia wa akhfa, dan yang lebih samar dari rahasia. Ya apa itu?
Allah itu mengetahui asir rahasia. Wa akhfa minasirri. Dan yang lebih samar daripada sir, daripada rahasia. Apa itu yang lebih samar rahasia? Rahasia itu adalah yang ada dalam hati kamu. Orang lain nggak tahu. Kamu tok yang tahu. Allah tahu itu. Asir. Yang lebih rahasia apa? Yang belum ada di hati kamu, yang bakal masuk ke hati kamu sendiri nggak tahu. Allah Maha tahu. Setahun yang akan datang apa yang terlintas di hati kamu sendiri nggak tahu. Allah Maha tahu. Wa akhfa minasir, kamu sendiri nggak tahu, tapi Allah sudah mengetahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Karena itu jangan macam-macam sama Tuhan. Takwa dengan sebenar-benarnya, karena Dia Maha mengetahui kamu dan melihat kamu. Wallahu a'lam bishawab. Suara Nabawi.